Semangat baru bergelora di Kampung Ayapo, Kabupaten Jayapura, Papua, pada Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2026. Ratusan pemuda dan pemudi setempat memadati Balai Adat atau OB Rumah Besar Suku Puhili untuk mengikuti sesi khusus penguatan kapasitas pemuda dengan tema membangun karakter, menumbuhkan kepemimpinan, mewujudkan pemuda Ayapo yang berdaya dan berkarya, yang disampaikan langsung oleh tokoh muda inspiratif, sang motivator Papua Kakak Jose. Kami mengucapkan selamat datang buat Kakak Jose di Kampung Ayapo. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menyiapkan sumber daya manusia Papua yang tidak hanya unggul secara fisik, tetapi juga matang secara mental, intelektual, dan kepemimpinan. Bapak Ibu sekalian, saya persilakan untuk duduk kembali. Kehadiran Kakak Jose disambut antusias oleh warga, mengingat rekam jejaknya dalam menggerakkan berbagai komunitas pemuda di Papua. Selamat sore. Dalam paparannya, Kakak Jose tidak hanya berbicara soal teori organisasi, melainkan menyentuh aspek fundamental karakter pemuda. Itu air punya bagian bawah dipanaskan dia. Ia menekankan 3 pilar utama, integritas, kolaborasi, dan inovasi. Ya, ini kampung ke-9 dan saya sebenarnya tidak expect sama sekali karena saya orang ACI, orang harapan, familiar sekali dengan Ayapo ini. Saya sendiri sudah seuzon karena Ayapo ini anak-anak pulang keras kepala ya selalu bikin masalah. Jadi saya pikir nanti ini pasti datang, yang datang cuma berapa orang, ternyata ramai dan semakin acara jalan akan banyak. Dan jadi itu satu, tidak expect bahwa pesertanya hadirnya bisa sebaik ini. Kemudian yang kedua, interaksinya. Dari interaksi saya bisa baca bahwa mereka mau maju sekali. Misalnya tadi padahal saya expect penolakan seperti gaya kita sudah itu kayak orang Sentani begitu, apalagi Sentani Timur agak keras, dia bilang ajar apa kita sudah, tapi tidak, rupanya ada semacam perubahan generasi. Anak-anak Gen Z yang naik ini mereka sudah lebih terbuka. Saya tidak lihat tadi gayanya anak Papua seumuran saya dulu yang palang-palang yang suara besar. Yang kayak saya sekarang sudah bapak-bapak, mereka lebih kalem di belakang. Anak-anak muda ini mereka justru bicara pembaruan, mereka bicara sport pariwisata, link, visi misi dan apa tadi ada yang kesehatan mental. Wah, terus terang kampung ke-9 baru bisa ketemu respons sebaik itu dan sesincere, tulus apa adanya. Dari kampung yang saya rasa sih ACI dan ini dan harapan nih, kemarin saya sebenarnya mau bikin kegiatan di Kalkote atau ACI, tapi beberapa ketua di Kalkote ketemu, mereka bilang di sini orang sudah tahu. Saya bilang wah berarti tidak ada kesempatan nih. Jadi waktu lihat flyer Ayapo, biasa ternyata saya salah. Generasi berubah, anak-anak Ayapo yang baru ini mereka lebih siap untuk menyambut perubahan dan sebagainya. Jadi materinya sebetulnya cocok. Tadi seperti yang di Akonde, onomi, 6 hal, 3 hal jangan bikin. Jangan terlalu cepat tersinggung, jangan negatif thinking, dan jangan juga keras kepala tidak mau berubah. Itu cocok dengan masyarakat Sentani Timur. Harus manajemen dan terakhir integritasnya dibangun. Materinya ternyata dia masuk sekali. Tadi ada Bapak PKB bilang bicara barang ini sampai kita supaya bisa mau bicara sebagai PKB tapi tidak waktu tadi. Wah, dari ke-9 sepertinya yang nanti prioritas perlu di follow up ayam dulu, baru Konde bagus. Konde malah sudah beberapa datang ke kantor saya kemarin. Tapi saya tidak expect dari Sentani Timur yang keras kepala. Dari sinilah muncul Waina Kampung, muncul Yoka, muncul Muay. Jadi orang-orang nakal di mana-mana di kampung ini sudah. Ini sejarahnya dari ACI-nya, di kakak bakal lagi baru yang ada pindah kemarin. Jadi kampung ini berangkat dari suatu pemberontakan baru dia ada. Maka bertahun-tahun, puluhan tahun dia susah untuk maju. Hari ini pemudanya sudah mulai ada reformasi. Kita harus dukung. Terima kasih kepada pemuda Heram, para jurnalis, semua yang mendukung kegiatan, karena bisa bikin kegiatan. Kita tidak expect jalan berubah butterfly effect sehingga kita pikir tidak bisa, ternyata alam sudah bawa generasi ini siap untuk perubahan di luar kendali kita, dan itu perubahan yang baik. Saya apresiasi.
Mewakili Ondofolo Kampung Ayapo, juga Kepala Kampung Ayapo, Sekretaris Kampung Ayapo Ishak Puhili menyatakan apresiasi tinggi atas inisiatif ini. Menurutnya, kehadiran figur seperti Kakak Jose memberikan arah yang jelas bagi anak-anak muda yang sering kali bingung menentukan langkah pasca sekolah. Ya, terima kasih banyak ya. Saya Ishak Puhili, Sekretaris Kampung. Saya lihat Kakak Yose ini luar biasa. Sejak dari pagi dari siang dia datang sampai tidak pernah berhenti berbicara. Karena ini saya lihat ini kapasitas itu penting sekali. Karena kita menguatkan ya pemuda Kampung Ayapo. Nah, pemuda ini yang harus mengerti, harus memahami betul apa kapasitas mereka supaya bisa ditingkatkan supaya lebih baik lagi ke depan. Kampungnya bagaimana supaya bisa lebih baik lagi. Usai sesi materi, acara dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Para peserta terlihat aktif bertanya dan berdiskusi, menunjukkan tingginya rasa ingin tahu dan semangat perubahan. Kakak Jose menutup sesi dengan pesan moral yang kuat, perubahan besar tidak selalu dimulai dari gedung pemerintahan di kota. Perubahan itu bisa dimulai dari sini, dari Kampung Ayapo, jika setiap pemuda berani bermimpi dan berani bertindak. Kegiatan penguatan kapasitas ini diharapkan menjadi titik balik bagi pemuda Kampung Ayapo untuk lebih proaktif dalam pembangunan kampung, menjaga perdamaian, dan meningkatkan kesejahteraan melalui karya-karya nyata.